Shalom semua, apa kabar? Hari ini kita akan sekolah minggu. Nah, tahu tidak? Aku, kamu, dan kita semua itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, ayo kita mengisi sekolah minggu kita dengan doa dan nyanyian. Kita doa dulu sebelum kita bersekolah minggu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang ingin sekolah minggu. Berkati kami bisa berdoa dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, terima kasih Tuhan. Amin. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Kita mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Teman-teman, ayo kita bernyanyi lagi. Jangan pernah lelah untuk memuji dan melayani Tuhan, karena Tuhan tidak pernah lelah untuk aku dan kamu. Yuk kita bernyanyi dan berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tante Teni dengan tema Tuhan sedang bekerja dari Lukas dan kamu bisa dari Kisah Para Rasul. Duduk yang tertib dan dengarkan dengan baik-baik ya. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian? Tentunya sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan masih mempercayakan kami dengan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, bahkan nafas kehidupan yang Kau berikan. Kami bersyukur ya Tuhan. Juga terlebih pada siang hari ini kami juga mau merenungkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang penuh kuasa urapi setiap kami untuk bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan penuh konsentrasi. Berkati juga hamba yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, menurut kalian anugerah yang paling terbesar bagi manusia itu adalah apa ya? Nah tentunya keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan bagi kehidupan manusia. Nah oleh sebab itu Bapa di surga mengutus putranya yaitu Yesus Kristus untuk menggenapi kehendak dan rencananya bagi manusia, yaitu keselamatan bagi manusia. Dengan mulai karyanya dari kelahiran Tuhan Yesus, kematiannya di kayu salib, bahkan kebangkitannya dari kematiannya. Nah, berarti rencana Bapa di surga sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Nah, tapi Tuhan Yesus punya rencana dan Dia mau murid-muridnya untuk melakukan. Apa rencana Tuhan Yesus? Yaitu mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Sebelum Tuhan Yesus Dia naik ke surga, karena Dia akan kembali ke surga, Dia sudah berjanji kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya tidak akan ditinggalkan sendirian, dan Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar dan masuk ke kota Betania. Di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Bahkan ketika murid-muridnya sedang diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus terangkat ke surga, itulah perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Nah, menurut kalian, apakah murid-muridnya itu merasa sedih hati? Tentunya tidak, karena mereka sudah mengerti bahwa mereka tidak akan ditinggal sendirian. Namun Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka pergi ke rumah ibadah. Di sana murid-murid Tuhan Yesus berdoa dan memuji-muji Tuhan. Kebetulan hari itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta bagi orang Israel adalah hari-hari yang sungguh-sungguh diperingati dengan sukacita. Mengapa? Karena hari Pentakosta adalah hari di mana orang-orang bersukacita karena panen gandum berhasil. Dan selain itu juga ada peringatan yang lain di mana hukum Taurat
yang sudah diterima oleh Musa. Nah, adik-adik, ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa dan sedang memuji Tuhan, tiba-tiba nampaklah di langit seperti suara angin yang sangat keras, dan terlihatlah lidah-lidah api yang menyambar dan memenuhi kepala mereka, kepala murid-muridnya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dan murid-murid Tuhan Yesus mulai berbicara dengan berbagai bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Nah, maka ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang berbicara dengan berbagai bahasa-bahasa yang ada di negara-negara asing itu, mereka yang melihat sangat terheran-heran dan sangat takjub, karena mereka berbicara dengan bahasa-bahasa mereka yang mereka mengerti. Dan mereka berpikir, bukankah murid-murid Tuhan Yesus itu berasal dari Galilea? Mengapa mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa mereka yang mereka sangat mengerti? Dan murid-murid Tuhan Yesus itu bersaksi dan memuliakan tentang Kristus, memuliakan tentang kasih Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang sudah berkarya di kayu salib untuk mati dan berkorban bagi manusia untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia sudah mengalahkan maut, sehingga maut sudah dikalahkan. Nah, adik-adik juga bisa menjadi saksi Kristus, dan adik-adik juga bisa untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik mulai saat ini adik-adik juga bisa belajar, dimulai dengan rajin berdoa, dimulai rajin membaca Alkitab, bahkan adik-adik juga rajin untuk mentaati firman Tuhan. Adik-adik juga bisa berdoa dan memohon kiranya Roh Kudus juga diurapi kepada adik-adik. Nah, adik-adik juga Tuhan akan pakai menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, supaya akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus Yesus. Nah, adik-adik, cukup sekian ya ceritanya. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus, di mana Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami bersyukur dengan Roh Kudus-Mu kami memperoleh pengertian, kami memperoleh pengenalan kebenaran akan Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberikan pertolongan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, baik dalam pergumulan kami, dalam berbagai hal yang kami hadapi. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu juga kami diberikan kemampuan, kuasa, dan keberanian untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.